Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imran dari jurusan Manajemen Angkatan 2017. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan kepada saya sebagai tugas final atau tugas akhir mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Soal yang pertama yaitu Jelaskan pengertian teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo dan teori siklus hidup produk menurut Raymond Verno. Yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Perpaduan antara teori keunggulan komparatif dengan teori kuantitas ruang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Melalui perdagangan bebas, maka negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Selain itu, penerapan teori keunggulan komparatif yang dilakukan melalui perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu teori siklus hidup produk menurut Raymond Verno. Siklus hidup produk dengan tahapan proses perjalanan hidupnya mulai dari positive launch atau soft launch, perubahan dari target awal, kemudian akan mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk lain yang serupa atau sama sampai pada tahap persaingan dan kompetisi. Produk yang memiliki tingkat penerimaan atau distribusi yang luas dan terkenal. Menurut Raymond Verno, setiap produk memiliki siklus hidup produk tertentu yang dimulai dengan perkembangannya dan berakhir dengan penurunannya. Ada 4 tahapan dalam siklus hidup produk yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap kemunduran. Soal yang kedua yaitu 3 jenis sistem perekonomian yang diterapkan di beberapa negara dan yang manakah yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaannya dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem perekonomian ini antara lain yaitu Rusia dan negara-negara Eropa Timur bekas Uni Soviet. Yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara Indonesia karena di dalamnya terdapat makna demokrasi, yaitu barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak
boleh diserahkan kepada pihak swasta. Soal yang ketiga yaitu elemen-elemen yang mempengaruhi lingkungan budaya suatu negara. Yang pertama yaitu estetika, yang kedua sikap dan kepercayaan, yang ketiga agama, yang keempat budaya material, yang kelima pendidikan, yang keenam bahasa, yang ketujuh organisasi kemasyarakatan, yang kedelapan karakteristik hukum, dan yang kesembilan struktur politik. Soal yang keempat yaitu cara-cara mengidentifikasi peluang pasar internasional. Yang pertama yaitu menentukan pasar relevan. Yang kedua, menganalisis permintaan primer pasar untuk pasar relevan. Yang ketiga yaitu menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Yang kelima, memilih persaingan, dan yang keenam yaitu mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Soal yang kelima yaitu 3 keuntungan dari e-marketing. Yang pertama yaitu menghemat budget pemasaran, yang kedua menjangkau pasar yang lebih luas dan terarah, dan yang ketiga yaitu menghemat waktu dan tenaga. Itulah tadi jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.